Nah, di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya terbagi yaitu latar belakang, tujuan, dan luaran. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari proyek kami yaitu karena tingkat kegagalan dalam perhitungan paket sewa mobil cukup tinggi, dilihat dari seringnya kesalahan dalam memperkirakan anggaran yang akan dipakai, dan adapun kendala yang dihadapi oleh CV Nugroho Surabaya adalah masih menggunakan media kertas untuk mengkira-kira biayanya setiap kali ada transaksi, dan penyebaran informasi atau promosi masih menggunakan mulut ke mulut atau koneksi, sehingga menyebabkan kurangnya percepatan pada perkembangan bisnis rental mobil. Nah, di sini ada tujuan dari proyek kami yaitu dapat mendapatkan harga secara langsung dengan valid, mengurangi risiko terjadinya kerugian dari pihak supir rental maupun dari pihak konsumen, dan mengembangkan perusahaan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi modern. Ya, di sini ada luaran yang diharapkan dari sistem perhitungan harga paket sewa mobil berbasis web ini adalah untuk dapat menjadi penengah dalam transaksi paket sewa mobil antara sopir dan konsumen, serta dapat perhitungan yang berulang-ulang dan mengurangi risiko kerugian terhadap supir rental dan konsumen. Nah, di sini ada inisiasi proyek, hak dan kewajiban untuk pemberi tugas dan pembangun aplikasi. Nah, untuk pemberi tugasnya, haknya yaitu mendapatkan model website. Yang kedua, mendapatkan data perhitungan harga paket sewa mobil. Yang ketiga, keseluruhan data dan program menjadi hak milik. Kewajibannya yaitu yang pertama, memberikan kebutuhan data kepada pelaksana proyek. Yang kedua, menyiapkan kebutuhan software dan hardware serta ATK selama pembangun dan operasional website. Yang ketiga, menyiapkan kebutuhan akomodasi selama persiapan. Yang keempat, membayar keseluruhan biaya pembangun website sesuai kesepakatan. Di sini ada pembangun aplikasi, haknya yaitu mendapatkan kebutuhan informasi data sesuai program website yang dibangun. Yang kedua, mendapatkan fasilitas software, hardware, dan ATK selama tahap pembangunan dan penggunaan website. Yang ketiga, mendapatkan pembayaran atas seluruh jerih payah dalam pembangunan dan operasional website. Kewajibannya di sini yang pertama, membangun website yang handal dan mudah dioperasikan. Yang kedua, menentukan kebutuhan software dan hardware serta ATK untuk website. Yang ketiga, membuat laporan progres website selama masa pembangunan sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, melaksanakan presentasi program, pengujian, dan implementasi. Yang kelima, membuat laporan pertanggungjawaban atas keseluruhan hasil kerja. Nah, yang terakhir, menyiapkan SDM untuk kebutuhan pembangunan website. Selanjutnya, kebutuhan data. Kebutuhan data adalah agar website bisa direlasikan, maka dibutuhkan data untuk membuat website dari segi tampilan dan juga perhitungan. Untuk segi tampilan dapat diperoleh dari berbagai referensi di internet, sedangkan untuk data perhitungan dibutuhkan banyak data dari responden, di mana responden ini adalah sopir rental dan admin rental mobil. Dan data tersebut meliputi yang pertama yaitu merek mobil, yang kedua tipe mobil, yang ketiga jenis BBM, yang keempat tujuan, dan yang terakhir harga. Selanjutnya yaitu teknik pembangunan. Pengembangan website ini dilakukan selama 4 bulan, dimulai dengan penyiapan data yang diperlukan dan alat-alat yang digunakan, kemudian perencanaan atau perancangan sistem dan web, serta implementasi. Ada beberapa teknik, yaitu mulai dari perencanaan, pengumpulan data, desain web,
perancangan program, implementasi, dan yang terakhir yaitu testing dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan berawal dari kasus seringnya kesalahan dalam perhitungan biaya paket sewa mobil. Kami berusaha memberikan dukungan dan dengan adanya teknologi saat ini juga dapat mengembangkan sistem yang digunakan untuk perhitungan secara otomatis menggunakan website. Kemudian yaitu ada tahap yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data yaitu ada dua tahap, yaitu metode wawancara dan metode observasi, di mana metode wawancara ini diterapkan dengan cara mewawancarai berbagai pihak seperti sopir rental atau admin rental yang terkait dengan data harga sewa mobil. Kemudian yaitu ada metode observasi. Metode observasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung bagaimana sistem perhitungan biaya paket sewa mobil. Kemudian desain webnya. Desain webnya ada dua pengguna, yaitu untuk user dan admin, di mana admin memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat login, melihat informasi, kemudian diskusi, serta menghitung biaya. Sedangkan untuk user hanya untuk melihat informasi dan diskusi dengan admin. Kemudian ada perancangan program, di mana pada perancangan berbasis web ini kami menggunakan aplikasi Visual Studio dan template dari CodeIgniter yang nantinya akan ada program untuk desain website dan perhitungan biaya paket sewa mobil ini bisa mendapatkan perhitungan yang akurat. Sedangkan bahasa pemrograman sendiri kita menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan database-nya kita menggunakan MySQL. Kemudian ada implementasi, di mana implementasi ini kami menyelesaikan penyebaran atau mengimplementasikan dengan memasukkan informasi yang diperlukan agar situs web ini dapat berjalan dengan lancar dan juga melakukan layanan web hosting sesuai dengan volume asli yang dibutuhkan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu testing dan evaluasi. Pada tahap terakhir kami menguji coba website setiap poin yang telah dibuat setelah diimplementasi, jadi kita bisa mengetahui apakah ada error atau bug yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem di sini ada 3 poin, yaitu analisis kelemahan sistem, kemudian ada analisis kebutuhan sistem, dan yang terakhir analisis kelayakan sistem. Untuk analisis kelemahan sistem, untuk menentukan suatu sistem yang baru itu layak atau tidak, maka diperlukan adanya analisis yang terdiri dari 6 aspek dan biasa dikenal dengan analisis pitches, yaitu P-nya performance atau kinerja, kemudian I-nya itu informasi atau information, kemudian E-nya itu economic atau ekonomi, kemudian C-nya kontrol atau pengendalian, kemudian E-nya lagi yaitu efisiensi atau efisiensi, kemudian ada S yang terakhir yaitu service atau pelayanan. Kemudian pada analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan sistem dapat dibutuhkan dalam mendukung kinerja sistem. Apakah sistem web tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, pada analisis kebutuhan sistem ini terdapat 2 poin, yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Di antaranya untuk kebutuhan perangkat keras yaitu untuk prosesornya sendiri kira-kira seperti ini, menggunakan Intel Core i5, kemudian ada hard disknya yaitu tipe SSD 256GB, kemudian memori 8GB RAM, kemudian ada adapter WiFi dengan TP-Link TLBN722N dengan kecepatan 150 Mbps, kemudian ada flash disk 32GB, kemudian ada mouse dan keyboard yang 1 set. Kemudian ada kebutuhan perangkat lunak, di mana kebutuhan perangkat lunak ini
sangat dibutuhkan untuk pembuatan project ini. Beberapa yang dibutuhkan yaitu ada operating system yaitu Windows 10, kemudian aplikasinya yaitu menggunakan XAMPP versi 3.2.2 pada tahun 2015, kemudian ada Visual Studio Code yang terbaru. Kemudian untuk analisis kelayakan sistem, di sini analisis kelayakan merupakan tahap yang paling penting karena di dalamnya menyangkut berbagai aspek sistem baru yang diusulkan. Kemudian ada laporan mengenai analisis kelayakan yang harus disampaikan kepada manajemen, khususnya manajemen yang berwenang. Di sini ada beberapa poin yaitu kelayakan teknologi, di mana teknologi harus layak untuk beroperasi 24 jam non-stop, yang berarti informasi dapat diakses setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada juga kelayakan ekonomi, di mana tujuan dari sistem analisis kelayakan ekonomi secara umum adalah untuk melihat apakah sistem yang akan diterapkan akan merugikan atau menguntungkan. Kemudian ada kelayakan hukum. Kelayakan hukum di sini merupakan kelayakan tentang penambahan perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem. Ditinjau dari segi hukum, kita butuh beberapa semacam hak cipta untuk memenuhi syarat kelayakan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu rancangan tampilan program. Pada rancangan tampilan program di sini ada use case. Bisa kita lihat di sini ada admin dapat login, dapat melihat data, diskusi dan menghitung biaya, sedangkan user hanya dapat melihat data dan diskusi. Di sini ada model sistemnya. Untuk admin yaitu bisa login. Kemudian di sini tampilan untuk melihat informasi, di mana ada beranda dan kalkulator harga. Di sini kalkulator harga hanya untuk adminnya saja, di mana nanti kalau kalkulator harga ditekan di sini buttonnya akan tampil perhitungan harganya. Kemudian jika di sini ada kotakan ini dipencet, maka akan tampil button yang lebih rinci tentang foto mobil ini, tentang deskripsi mobilnya. Kemudian di sini juga ada kolom diskusi yang ada di bawah ini. Ini bertujuan untuk menghubungkan admin dan user untuk bisa saling berdiskusi. Nah, selanjutnya di sini ada input data transaksi. Ini adalah bentuk kalkulator harga yang sudah tadi saya sebutkan. Ada mulai dari tipe mobil, jenis BBM, tujuan, dan jumlah harinya. Jadi setelah disubmit akan menampilkan harga secara langsung tanpa perhitungan secara manual yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga sering terjadi kesalahan. Di sini ada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini dalam melaksanakan pengembangan website rental mobil, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal dalam pengembangan website rental mobil dan kebutuhan tenaga pelaksana yang menjalankan website tersebut. Untuk itu disusun suatu organisasi proyek agar apa yang diinginkan pemilik web bisa diwujudkan oleh tim pengembang. Di sini ada sumber daya alamnya, yaitu kayak kepala proyeknya, standar minimal pendidikan S1, terus menguasai semua aspek pengembangan sistem, terus pernah mengikuti proyek pengembangan sistem, mengerti bisnis proses dan analisis sistem, menguasai minimal satu bahasa pemrograman, lalu bisa mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung. Dan untuk administrasi keuangannya ya standar minimal pendidikan S1, akuntansi komputer, terus menguasai pengelolaan keuangan dan administrasi, lalu bisa mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung. Untuk web programmernya ya minimal S1 manajemen informatika, lalu menguasai pemrograman
atau satu bahasa pemrograman bisa mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung. Untuk admin operasionalnya standar minimal S1, harus menguasai web programming aja. Lalu untuk customer service-nya standar minimal pendidikan SLTA atau D3. Dia punya skill berkomunikasi dengan baik. Anggaran dan jadwal. Nah, di sini juga ada anggaran dan jadwal. Nah, demi kelancaran dalam pelaksanaan juga harus juga dibuat anggaran dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu anggaran. Anggaran itu ada kayak peralatan penunjang. Peralatan penunjang itu seperti beberapa alat untuk operasional seperti laptop atau PC atau keyboard dan yang lain-lain. Lalu ada implementasi, biaya langganan 1 tahun untuk mengimplementasikan website berupa domain, hosting dan pelayanan. Lalu ada biaya habis pakai. Biaya habis pakai ini digunakan untuk penggunaan internet, pengurusan izin dan merchandise untuk para audien yang diwawancarai. Lalu ada transport juga. Biaya transport dialokasikan sebagai biaya transformasi semua anggota dan pengurusan program mulai dari pengurusan izin, proses wawancara hingga tahap akhir evaluasi. Untuk lain-lainnya, untuk mencegah kayak ada kegagalan dalam proses program kreativitas mahasiswa, dibutuhkan dana cadangan di mana nanti akan dipergunakan bila ada pengeluaran yang tak terduga atau kenaikan harga yang melebihi biaya yang sudah ditetapkan. Lalu untuk jadwal kegiatannya, di sini ada perencanaan, yaitu merencanakan web yang akan dibuat seperti desain halaman web dan lain-lain. Dan lalu ada data, mengumpulkan data harga paket sewa mobil dari para audiens. Lalu ada juga perancangan pemrograman, merancang website yang menjalankan pemrograman sesuai dengan perencanaan di awal. Lalu ada implementasi juga, bekerja sama dengan berlangganan domain dan hosting. Lalu terakhir yaitu evaluasi, mengevaluasi hasil dari pemrograman web yang telah selesai dibuat untuk mencari tahu mana saja yang masih mengalami kendala di dalam website.